saya Nazwa Khadiza, saya dari Pendidikan Sejarah Reguler C 2003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil mini riset saya, yaitu di SMP Negeri 3 Sibolga. Nah, yang saya wawancarai itu adalah siswanya dengan menggunakan Zoom, yaitu melalui aplikasi Google Meet. Nah, yang dari hasil mini riset saya itu saya ada memberi beberapa pertanyaan dan mereka juga memberi jawaban dari pertanyaan yang telah saya buat. Dari pertanyaan yang saya buat itu ada beberapa jawaban yang telah mereka buat. Nah, terdapat 3 pertanyaan utama tentang pembelajaran IPS di sekolah. Nah, beserta jawabannya yang telah dibuat. Yang pertama itu mereka memberitahu mengenai pendapat tentang pelajaran IPS. Nah, dijelaskan bahwa pelajaran ini sebenarnya menarik karena memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial, sejarah, geografi, maupun juga ekonomi. Nah, meskipun terkadang materinya terlalu banyak yang harus dihafalkan. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam belajar IPS, terutama itu terkait dengan pembelajaran sejarah itu kan menghafal. Nah, banyak materi sekaligus seperti nama pahlawan, tanggal, peristiwa, maupun istilah-istilah baru, serta cara mengajar guru yang terlalu monoton dianggap mereka dengan metode ceramah. Nah, yang ketiga itu belajar IPS yang dianggap paling menarik adalah yang interaktif. Nah, seperti drama sejarah, penggunaan video dan komentar, peta interaktif, serta diskusi dan proyek kelompok. Nah, dari hasil wawancara saya itu terhadap siswanya itu mereka membilang bahwa pembelajaran IPS di sekolah mereka itu kurang interaktif. Kenapa? Karena dibilang mereka kalau gurunya itu misalnya contohnya ya benar IPS kan ada sejarah. Nah, kayak sejarah itu kan buat mengantuk kalau hanya diberi kayak baca halaman ini dan masukin ringkas. Nah, orang itu lebih suka kayak buatlah bu kayak kita nonton video seperti nonton kayak 30 SPKI maupun proklamasi. Nah, jadi gurunya itu sebenarnya saya dengar dan pahami dari yang mereka jelaskan dari pertanyaan yang telah saya lontarkan, bahwasanya gurunya itu kurang berinisiatif interaktif terhadap siswanya ini, sehingga pun kadang-kadang siswa ini kurang memahami materi pelajaran tersebut karena kurangnya penjelasan tentang terkait materi tersebut. Nah, kadang-kadang akhirnya siswa tersebut yang memberi ide kepada guru tersebut, bahwasanya entah memakai infocus untuk menonton video. Nah, itu yang membuat mereka akan lebih paham dengan materi yang disampaikan daripada hanya memberi tugas dengan membaca berapa halaman dan akhirnya meringkas atau meresumnya. Itu yang membuat mereka akan lebih malas dalam pembelajaran sejarah ataupun pembelajaran IPS. Nah, jadi dari Zoom yang telah saya buat dengan wawancara dengan siswanya itu akhirnya saya dapat membuat rekayasa itu dengan seperti ini, pengalaman dengan belajar IPS, membuat pengalaman. Nah, misalnya guru itu bisa membawa mereka ke tempat-tempat bersejarah sambil belajar. Contohnya di Sibolga itu kan di kampung saya itu ada namanya Gua Jepang. Nah, Gua Jepang itu bersejarah. Nah, guru bisa membawa mereka ke tempat tersebut sambil belajar. Jadi mereka akan lebih paham terhadap pembelajaran tersebut karena mereka kan datang ke tempat tersebut dan langsung dijelaskan, otomatis mereka akan lebih paham daripada hanya di kelas memberi materi dan karena rata-rata guru jadi langsung memberi materi langsung ditinggalkan. Nah, itu membuat siswa itu akan lebih malas terhadap pembelajaran tersebut dan pembelajaran tersebut pun akan tidak efektif. Nah,
Yang kedua itu mungkin bisa dibilang membuat diskusi kelompok. Nah, mungkin guru bisa membagi-bagi kelompok dan memberi tugas seperti membuat video pendek seperti entah tentang peristiwa sejarah atau contohnya proklamasi kemerdekaan yang bisa kita ambil contoh kecilnya. Ataupun yang ketiga itu guru bisa membuat kuis. Nah, guru bisa membuat kuis terhadap siswa, itu kan juga melatih otak siswa dan membuat siswa akan lebih paham materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga pun pembelajaran tersebut interaktif, efektif maupun kreatif. Nah, sekian hasil penjelasan saya tentang video tentang hasil mengenai tersebut dan rekayasa ide itu. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai